Ada satu pola yang terus berulang setiap kali dunia mulai terasa tidak aman. Saat harga kebutuhan naik pelan tapi konsisten, saat berita krisis mondar-mandir tanpa jeda, saat orang mulai ragu apakah uang yang mereka simpan hari ini masih punya arti di masa depan, satu kata tiba-tiba muncul di mana-mana. Emas. Kata itu bergaung di obrolan warung kopi, muncul di lini masa media sosial, diangkat oleh kanal berita, dibungkus rapi oleh konten edukasi keuangan, dan dijual sebagai simbol ketenangan di tengah kekacauan. Seolah-olah emas adalah pintu darurat kolektif. Sesuatu yang kalau kita pegang, semuanya akan baik-baik saja. Dan justru di momen seperti itu, kita jarang diajak berhenti sebentar untuk berpikir lebih dalam. Apakah ini benar-benar kesadaran finansial, atau sekedar demam massal yang terus dipupuk karena terlalu menguntungkan untuk dihentikan? Gue tidak pernah bilang emas itu buruk. Sejak ribuan tahun lalu, emas sudah jadi simbol nilai, simbol kepercayaan, simbol kekuasaan, bahkan simbol keselamatan. Kerajaan runtuh, sistem ekonomi berubah, mata uang datang dan pergi, tapi emas tetap diterima lintas zaman dan lintas budaya. Itu fakta sejarah yang tidak bisa dibantah. Tapi sejarah yang sama juga mencatat sesuatu yang jauh lebih jarang dibahas, yaitu emas hampir selalu berada di pusat permainan kekuasaan dan kepentingan. Ia bukan sekedar logam mulia, tapi alat dalam sistem yang jauh lebih besar dari sekedar tabungan pribadi. Demam emas tidak pernah muncul begitu saja. Ia selalu lahir dari rasa takut kolektif. Takut inflasi menggerus nilai uang, takut resesi memakan pekerjaan, takut tabungan hasil kerja keras bertahun-tahun perlahan menjadi tidak berarti. Ketakutan ini nyata, rasional, dan sangat manusiawi. Masalahnya, ketakutan adalah bahan bakar paling sempurna untuk membentuk narasi. Saat ketakutan menyebar, orang berhenti bertanya terlalu jauh. Yang penting, aman dulu. Dan disitulah emas diposisikan sebagai jawaban paling sederhana, paling logis, dan paling mudah diterima. Coba perhatiin polanya dengan jujur. Ketika isu krisis mulai dibicarakan lebih kencang, harga emas seringkali sudah bergerak lebih dulu. Saat media mulai mengingatkan dengan nada waspada, grafiknya sudah naik. Saat masyarakat umum akhirnya masuk dan membeli emas dengan keyakinan bahwa ini aset aman, banyak pemain besar justru sudah berada di posisi nyaman. Ini bukan kebetulan, ini siklus. Siklus yang berulang, rapi, dan jarang dibongkar secara jujur ke publik karena terlalu banyak kepentingan yang bergantung padanya. Industri emas bukan hanya soal tambang, toko emas atau perhiasan yang berkilau di etalase. Di belakangnya ada bank sentral, ada lembaga keuangan raksasa, ada pasar derivatif, dan ada perdagangan kertas yang nilainya berkali-kali lipat dari emas fisik yang benar-benar ada. Di atas kertas, emas diperjualbelikan dalam jumlah yang bahkan tidak mungkin diwujudkan secara fisik. Dan sebagian besar orang yang merasa punya emas sejatinya hanya memegang klaim, bukan logamnya. Ini bukan teori gelap, ini mekanisme pasar modern yang jarang dijelaskan secara sederhana. Di satu sisi, masyarakat kecil membeli emas batangan atau perhiasan dengan niat melindungi nilai hidup mereka. Di sisi lain, emas diperlakukan sebagai instrumen spekulasi dengan pergerakan cepat dan volume besar. Harga naik bukan semata karena kebutuhan lindung nilai, tapi karena arus dana besar yang masuk dan keluar dengan kecepatan yang tidak mungkin diikuti oleh orang biasa. Saat arus masuk, narasi aman dikuatkan. Saat arus keluar, ceritanya berubah pelan-pelan. Biasanya dibungkus istilah yang terdengar menenangkan, seperti koreksi sehat atau penyesuaian wajar. Masalahnya, koreksi yang dianggap sehat oleh pemain besar seringkali terasa menyakitkan bagi orang kecil. Ketika harga emas turun tajam, tidak ada pengumuman massal yang bilang sekarang waktunya waspada. Tidak ada suara yang sekeras saat mengajak beli. Yang ada hanya sunyi, atau kalimat penenang yang diulang-ulang. Jangka panjang kok, sabar saja. Dan di titik itu, banyak orang terjebak, bukan karena emasnya, tapi karena harapan yang terlanjur dibangun. Ada satu mitos yang terus dipelihara, bahwa emas selalu naik. Padahal sejarah menunjukkan hal sebaliknya. Ada periode panjang di mana emas bergerak lambat, stagnan, bahkan kalah dari inflasi. Tapi cerita seperti ini jarang diangkat karena tidak mendukung demam. Demam butuh narasi sederhana. Emas aman, emas penyelamat, emas solusi di tengah kekacauan. Gue juga sering melihat emas dipromosikan bukan lagi sebagai alat, tapi sebagai identitas. Seolah-olah membeli emas otomatis membuat seseorang lebih cerdas secara finansial. Padahal, keputusan keuangan tidak pernah sesederhana itu. Emas adalah alat, bukan jimat. Nilainya tidak datang dari keajaiban, tapi dari sistem kepercayaan global yang juga dikendalikan oleh kepentingan besar. Dan setiap sistem yang dikendalikan selalu punya ruang untuk dimanfaatkan. Ketika bank sentral membeli emas dalam jumlah besar, publik sering menganggapnya sebagai sinyal kuat. Kalau mereka beli, berarti aman. Tapi, yang jarang dijelaskan, bank sentral membeli emas bukan untuk mengejar keuntungan cepat, melainkan untuk stabilitas neraca, strategi geopolitik, dan perlindungan sistem jangka panjang. Menyamakan strategi bank sentral dengan kebutuhan individu sehari-hari adalah kesalahan berpikir yang mahal.
Ada juga biaya-biaya tersembunyi dari demam emas yang jarang dibahas dengan jujur. Selisih harga beli dan jual, biaya penyimpanan, likuiditas yang tidak selalu secepat klaimnya, risiko barang palsu, dan yang paling sering diabaikan, tekanan psikologis ketika harga bergerak berlawanan dengan harapan. Semua ini tidak pernah muncul di konten singkat yang meromantisasi emas, karena ketakutan dan harapan adalah kombinasi paling efektif untuk menjual. Konspirasi dalam cerita ini bukan berarti ada satu ruangan gelap penuh orang yang bersekongkol secara kasar. Konspirasi yang dimaksud jauh lebih halus dan sistemik. Ia terjadi ketika kepentingan besar bertemu dengan ketidaktahuan massal. Ketika narasi sederhana lebih laku daripada penjelasan yang jujur. Ketika manusia lebih memilih rasa aman instan daripada pemahaman jangka panjang. Lo dan gue hidup di era informasi yang berlimpah, tapi pemahaman mendalam justru semakin langka. Kita dijejali potongan fakta tanpa konteks. Harga emas naik, dunia tidak pasti. Semua terdengar logis, tapi tidak lengkap. Dan tanpa sadar, kita diarahkan untuk bereaksi, bukan berpikir. Padahal reaksi massal selalu jadi ladang subur bagi mereka yang bermain di level lebih tinggi. Banyak orang membeli emas bukan karena strategi, tapi karena tekanan sosial. Takut ketinggalan, takut salah langkah, takut jadi satu-satunya yang tidak punya pegangan saat krisis datang. Ini bukan keputusan rasional, ini respons emosional. Dan pasar, seperti biasa, sangat menyukai emosi. Satu hal penting lain yang sering diabaikan adalah soal waktu. Dalam dunia emas, waktu adalah pembeda antara keputusan matang dan jebakan. Orang yang masuk lebih awal dengan perhitungan punya ruang bernafas. Orang yang masuk belakangan karena dorongan ramai-ramai sering masuk saat risiko justru tinggi. Tapi narasi yang beredar hampir selalu sama, seolah pintu masih terbuka lebar, padahal ruangnya sudah makin sempit. Di titik ini, emas berubah dari alat lindung nilai menjadi alat penguji kesabaran. Harga yang sudah tinggi membuat emas tidak lagi menenangkan. Ia memicu kecemasan. Cek harga setiap hari, bandingkan dengan harga beli. Bertanya-tanya harus nambah atau menunggu. Harus jual atau bertahan. Dan tanpa sadar, emas yang katanya memberi rasa aman justru menggerogoti ketenangan. Kalau kita jujur, demam emas seringkali lebih mirip pelarian psikologis daripada keputusan strategis. Saat dunia terasa goyah, manusia butuh pegangan. Sesuatu yang terasa nyata dan bisa disentuh. Emas memenuhi kebutuhan itu. Tapi pegangan ini seringkali hanya memberi ilusi kontrol. Kontrol sejati tetap ada pada cara berpikir dan bersikap. Yang paling berbahaya, demam emas sering membuat orang melupakan konteks hidupnya sendiri. Penghasilan, kebutuhan harian, dana darurat, utang, dan tujuan jangka panjang. Semua tersapu oleh satu keyakinan besar bahwa emas aman. Padahal, aset apapun yang dibeli tanpa konteks pribadi bisa berubah dari pelindung menjadi beban. Kritik terhadap demam emas bukan berarti menolak emas. Ini kritik terhadap cara berpikir yang malas. Cara berpikir yang mencari solusi cepat di dunia yang rumit. Karena realitas pahitnya, tidak ada aset yang bisa menggantikan tanggung jawab kita atas keputusan finansial kita sendiri. Sebelum demam berikutnya datang, entah itu emas atau aset lain yang dijanjikan aman, semoga kita sudah lebih siap. Bukan dengan lebih banyak logam, tapi dengan lebih banyak kesadaran. Karena pada akhirnya, yang membuat seseorang bertahan bukan apa yang dia beli, tapi bagaimana dia berpikir saat semua orang panik. Emas tetap emas, berharga dan punya tempat. Tapi ia bukan pahlawan tunggal. Pahlawan sebenarnya adalah kesadaran, disiplin, dan keberanian untuk berpikir sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan sampai habis. Kalau lo ngerasa ini membuka sudut pandang baru, silahkan like, share ke orang yang perlu dengar sisi lain dari cerita ini, dan subscribe supaya kita bisa terus ngobrol kritis, jujur, dan masuk akal di tengah dunia yang makin bising.